Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai 5 saham terakhir ya yang saya beli di akhir tahun 2021. Jadi tujuan video ini hanya sharing aja ya. Jadi saya bukan pom-pom atau buat video supaya pada ikutan beli sehingga harga sahamnya naik, enggak ya. Jadi saya hanya sharing aja saham-saham yang terakhir saya beli ya kemarin dan hari ini di akhir tahun 2021 untuk tahun depan ya. Jadi mudah-mudahan aja membawa berkah ya, seperti itu ya. Jadi yang saya bahas itu dari segi pandang umumnya, saya bahas dari segi pandang analisa teknikal ya. Saya fokusnya di pergerakan harganya saja, di support resistennya ya. Jadi bukan berdasarkan bandar atau bukan berdasarkan foreign ya, seperti itu ya. Jadi berdasarkan apa yang saya beli, nanti saya sebutkan juga average saya di berapa pembeliannya dan kemudian stop lossnya di mana, kemudian pasang trading stopnya di mana dan target price-nya, seperti itu ya. Jadi ada 5 saham. Sebentar saya izin dulu, saya ganti screen-nya ke Ami Broker ya. Baik, yang pertama yang saya bahas adalah BBCA ya. Maaf, ini BBCA ya. Jadi ini saya serang aja barusan beli kemarin BBCA di harga 7325 ya. 7.325. Jadi itu average saya karena barusan beli. Jadi saya beli ini karena dia memang setelah euforia stock split ya, dia kan sebelumnya naik tinggi ya, membentuk inverted hammer, ekornya panjang ke atas. Nah setelah itu kan dia selama kurang lebih ini kalau kita bicara sekitar 2 bulan lebih ya, hampir 3 bulan kalau dihitung tahun depan ya. Jadi kurang lebih dia sideways, tapi sidewaysnya dia di jalur uptrend ya. Jadi mudah-mudahan aja harapan saya masih bisa take profit di 7750 dan 8250. Jadi yang mau buy silakan, tapi buy-nya bertahap aja ya. Saya kan buy-nya kan masih sedikit juga. Nanti kalau dia naik lagi ke atas 7450 boleh tambah lagi, naik ke atas 7600 tambah lagi, seperti itu ya. Jadi saya sistemnya pakai average up. Karena ini cenderungan dia masih sideways, jadi saya nggak terlalu banyak dulu. Pasang stop loss-nya di 7175. Itu kalau dia turun di bawah 7175 penutupan atau pasang automatic order aja, jadi nggak perlu dilatin atau dipantau setiap hari ya. Jadi kalau di bawah 7175 saya pasang stop lossnya, saya jual dulu ya kalau turun di bawah 7175. Jadi itu kurang lebih untuk BBCA cukup ya. Berikutnya untuk INDF. Jadi INDF ini memang sudah saya bahas di bagian playlist untuk investasi 2022 ya. Jadi INDF ini menurut saya sih masih menarik ya, karena memang sahamnya memang dari dulu memang nggak kemana-mana ya. Dalam arti kalau kita perhatikan ya, ini pergerakannya untuk monthly-nya ya, untuk INDF ya. Saya switch dulu ya ke gambar yang lebih jelas ya. Jadi secara bulanan ini harganya sudah lama, berapa tahun ya, dari 2013 ya sampai dengan 2021 akhir ya. Dia sideways-nya nggak kemana-mana ya, turun paling dalam 5.000, paling kalau dia berhasil naik ya paling tinggi kurang lebih sekitar area 7.000 8.000-an ya di sini ya. Di sini pernah 8.000, terus kemudian di sini 2020 ya dia pernah sampai 8.300 ya, seperti itu ya. Nah untuk 2021 memang dia cenderung lesu dan sideways-nya dia sempit ya. Kalau kita katakan ini boleh sekitar areanya low-nya di sini ya, ini swing-nya 5750 dan ini high-nya yang di bulan Oktober sekitar 6950 ya. Memang cenderung sideways ya. Secara fundamental memang bagus ya. Tapi kadang-kadang ya memang fundamental nggak harus selalu mendorong teknikal untuk naik tinggi, enggak ya. Tapi saya sukanya di Indofood karena dia memang sahamnya cukup solid defensif ya, seperti itu ya. Jadi kalau dari daily chart-nya saya kembali ke ini ya. Ini area bandwidth saya sudah pernah saya bahas sering banget ya. Jadi selama di atas 6350 masih cukup bagus. Stop loss saya di area 6250 dan 6200. Itu untuk Indofood ya. Untuk average-nya, modal saya average-nya di harga 6381 ya untuk Indofood ya. Jadi mudah-mudahan aja dia masih bertahan. Kalau naik ke atas 475 saya tambah lagi ya. Kalau dia breakout ke atas 6600 saya akan tambah lagi dengan targetnya di sekitar area 6800 sampai dengan kurang lebih sekitar 6900-an ya di sini ya. Kalau dia breakout lagi kemungkinan besar saya akan tambah lagi ya. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas resistennya ini sekitar 6900 ya di puncaknya, saya akan tambah lagi targetnya mudah-mudahan di sekitar 7200-an ya, sampai 7275. Itu untuk INDF lebih cukup ya. Berikutnya yang menarik adalah ICBP. Memang ICBP ini cenderung lesu ya.
seringkali dia turun di bawahnya 8.700, nggak lama lagi dia rebound ya. Paling tinggi ya 8.925 ya, yang realistis tertekannya ya. Jadi kenapa saya beli ini memang cenderung testing support sudah jebol ke bawah ya. Jadi sebenarnya sih hati-hati aja, tapi saya pasang stop lossnya memang agak jauh ya di 8.500 dan 8.450 ya, seperti itu ya. Average saya untuk ICBP di area 8.724 ya. Nah, kenapa saya suka ICBP? Terakhir laporan keuangannya juga bagus ya, seperti itu ya. Memang sentimennya mungkin banyak investor yang meragukan mengenai akuisisi dari Pine Hill ya, yang dia bayar mahal ya, seperti itu ya. Ya mudah-mudahan aja kedepannya tahun depan ya dia akan bangkit kembali ya. Jadi kalau kita lihat memang di tahun, bentar ya, ini saya kasih gambar yang lebih bersih ya. Jadi memang kita perhatikan di tahun 2021 ya, dia cenderungan sideways-nya lebar juga ya, bisa turun sampai dengan 8 ribuan atau bahkan di bawahnya ya, waktu itu waktu panikan gelombang PPKM ya. Tapi dia justru naik waktu itu ya, ketika lockdown ya kalau nggak salah ya. Nah, tapi dia cenderung naik pun dia agak susah ya, seperti itu ya. Memang harus cukup bersabar ya untuk ICBP ya. Tapi sejauh ini sih saya rasa sih masih ada harapan untuk tahun depan ya. Memang ini sekarang sudah breakdown lagi di bawah 8.700. Kayaknya bertahap aja ya. Kalau dia berhasil naik tadi ke atas 8.925, mau tambah lagi silakan ya. Targetnya masih bisa ke 9.100 ke 9.200. Kalau saya yakin sih mudah-mudahan dalam waktu 2 tahun atau 3 tahun ke depan dia bisa kembali ke masa kejayaannya di sekitar 10.000 ke atas ya. Ya mudah-mudahan sekitar 12.000 lah sini ya. Di tahun 2019-an ya. Kurang lebih cukup ya. Tapi bagi Anda kalau pilih INDF atau ICBP, pilihnya salah satu aja ya. Kalau secara fundamental PBV yang paling murah ya INDF ya. Seperti itu ya. Saya memang pilih dua-duanya, tapi saya bagi porsinya ya, seperti itu ya. Porsi bagi dua. Karena dia masih satu grup ya. Satunya anak perusahaan, ICBP itu anak perusahaannya dari INDF. Kurang lebih cukup ya untuk ICBP. Berikutnya untuk BCTM. Terus terang BCTM ini saham yang salah satu yang saya suka untuk income investing ya. Jadi mengharapkan dari keuntungan dari dividennya ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, sebelumnya memang sebelum ketika pandemi panik ya di sini ya, 680 dia kemudian turunnya drastis ya. Tapi dia berhasil rebound, bahkan dia berhasil breakout high di sini ya sampai 970. Ada yang bilang naiknya ini karena ada pom-pom salah satu influencer ya mengenai BCTM ya, di pom-pom dia ini naik. Tapi kalau bicara mengenai pom-pom, biasanya kalau sahamnya jelek, kalau setelah di pom-pom naik dia akan turun dan turun lagi ke bawah ya, balik lagi ke area awalnya ya dasarnya. Tapi di sini dia cenderungan bisa naik lagi rebound ya. Berarti sebenarnya dia nggak selalu efek dari pom-pom ya. Jadi memang fundamentalnya sejauh ini masih cukup bagus. Dividennya dia atau pembagian keuntungan per lembar saham itu lumayan tinggi ya. Jadi kalau beli sekarang jualnya di dekat-dekat date pembagian dividen biasanya lumayan profitnya ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan aja bisa profit 2 digit ya. Memang saham ini nggak kemana-mana, tapi saya ada porsi lama yang saya hold ya sampai sekarang ya. Saya sudah beli ada kurang lebih sekitar ingat saya waktu awal-awal tahun 2018 waktu itu turun ya saya beli ya. Jadi saya sudah dapat dividen lumayan ya, seperti itu ya. Jadi di sini memang ada sempat saya jual ya sebagian waktu yang di sini kan ada yang saya beli di harga tinggi juga ya. Jadi sekarang saya mulai koleksi lagi. Kalau yang mau beli sekarang sih boleh aja ya. Memang harganya lama ya, jadi saya ini cenderung turun ya. Tapi harapan saya sih sampai dividen sampai tahun depan ya, dia masih potensial untuk naik lagi. Kalau beli sekarang mungkin stop lossnya bisa pasang di 730 ya, seperti itu ya. Selama di atas 730 menurut saya sih masih bagus harapannya ya. Kalau dia turun ke 730 ya ada kemungkinan dia testing lagi area 705 ya, seperti itu ya. Memang ini terus terang aja resiko lah ya, dia barusan saja breakdown dari 750 ya garis yang saya berikan ya. Tapi saya ada koleksi untuk BCTM ya. Jadi average saya untuk BCTM saya lihatkan dulu ya. Itu di average 738 ya, average saya ya. Jadi nggak jauh-jauh dari harga sekarang ya, habis seperti itu ya. Kemudian yang satu lagi bentar, BNKI ya. Jadi saham BNKI ini memang kalau kita perhatikan dia
downtrend, dan dia terakhir ini memang sekitar di area supportnya ya, sekitar 950 sekitar 935. Jadi kenapa saya beli untuk BNGA ya, jadi memang BNGA ini salah satu bank buku 4 ya, yang mana dia PBV-nya secara PBV dia masih lumayan murah lah ya, seperti itu ya. Tapi kalau bicara mengenai saham ya, murah itu kan tergantung ya. Jadi secara fundamental memang murah, tapi kalau harga sahamnya nggak naik-naik ya percuma ya. Tapi kalau saya lihat sih dari perkembangan terakhir ya, EPS-nya dia perkembangannya lumayan ya. Kalau disetahunkan dia EPS-nya sekitar 167 ya, seperti itu ya. Jadi PBV terakhir sebentar saya lihatkan itu sekitar 0,57 ya. Jadi mudah-mudahan aja tahun depan dia jadi tahun kebangkitannya ya. Harapan saya sih memang agak tinggi ya di BNGA ya. Jadi harapan saya paling nggak ya dia naik ke atas 1000-an ya, seperti itu ya. Paling nggak ya 1100 lah mudah-mudahan ya. Jadi kalau memang ya mungkin kurang tinggi ya, tapi ya realistisnya di sana lah. Kalau mudah-mudahan aja dikasih sampai 1500 ya bersyukur ya, seperti itu ya. Karena kalau kita perhatikan di sini memang sebelumnya dari 2013 ya, kemudian sekitar 2018 barusan dia sampai balik lagi ya 1500 ya. Yang mudah-mudahan nanti mudah-mudahan di tahun 2022 ya dia bisa naik lagi ke 1500 ya. Seiring dengan perbaikan fundamental. Ya memang fundamental harus selalu mendorong analisa teknikal supaya naik tinggi ya kalau dia fundamentalnya bagus. Ya tapi di sini kalau saya perhatikan sih masih ada harapan untuk average saya untuk BNGA di average-nya sebentar saya lihatkan ya. Average BNGA saya di area 980 ya. Jadi memang agak tinggi, stop loss-nya saya pasang di 950 dan 935. Jadi 50% di 950, 50%-nya di 935 ya. Seperti itu ya. Jadi ini 5 saham yang saya beli akhir-akhir ini ya, menjelang akhir tahun. Sebelumnya memang saya ada beli 5 saham yang lainnya ya. Kurang lebih saham yang saya jagokan untuk tahun depan sih ada 10 ya. Jadi saya bahas dulu 5 saham untuk video kali ini ya. Mudah-mudahan aja sukses ya, itu harapan saya. Kemudian kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, atau kalau mau kasih saran atau hanya sekedar mengucapkan terima kasih ya silahkan tulis ya di kolom komentar. Kemudian yang barusan join jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya ya supaya tidak ketinggalan. Mungkin saya juga di akhir-akhir tahun ini saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada mereka yang bentar saya nyalakan videonya kembali ya. Jadi di akhir tahun ini ya saya mengucapkan terima kasih ya kepada semua yang subscriber atau viewer yang selalu rajin nonton ya. Jadi tak lupa juga saya mengucapkan mohon maaf ya kalau misalnya ada kata-kata saya yang tidak berkenan atau menyinggung perasaan ya, seperti itu ya. Jadi harapan saya sih kedepannya tetap sukses selalu ya. Jadi kita tahun 2022 itu kita harus selalu optimis ya, seperti itu ya. Kalau kita bicara mengenai investasi saham ataupun trading ya, kita jangan sampai selalu mendoakan yang jelek ya. Misalnya kalau kita suka satu saham, mau beli tapi sahamnya sudah naik tinggi, jangan didoakan turunnya. Saya setiap kali sering banget ngomong seperti itu ya. Karena kalau Anda mendoakan yang negatif, nanti mindset Anda itu akan negatif terus ya. Jadi Anda maunya beli saham murah terus. Jadi kalau Anda ada saham yang downtrend atau turun terus, Anda average terus ya. Jadi istilahnya Anda egois, Anda nggak mau average Anda tinggi. Jadi itu turun terus ya, Anda average terus. Tapi kalau dia nggak naik-naik, malah turun lagi ya, loss Anda lebih banyak ya, walaupun average Anda turun ya, seperti itu ya. Jadi kita doakan naik. Kadang-kadang saham itu walaupun naik tinggi, dia kasih kesempatan untuk beli. Ketika dia koreksi ya, kemudian dia breakout lagi ke atas resisten dekat atau high sebelumnya ya, dia breakout lagi ya, dia disitulah kesempatan untuk beli. Jadi jangan sampai kita mendoakan yang jelek. Karena sepengalaman saya dari 2013 sampai sekarang ya, kalau saya mendoakan yang baik terus ya, itu hasilnya itu berkatnya luar biasa ya, seperti itu ya. Jadi itu harapan saya. Yang penting itu tetap sabar, fokus, dan disiplin di saham ya. Jadi sabar menunggu, kalau misalnya belum naik, selama dia masih bagus, belum kena trailing stop atau belum kena stop loss ya, jangan jual dulu ya, seperti itu ya. Kemudian fokus ya. Jadi jangan sampai kalau Anda sudah pegang saham A, terus lihat grup lain atau lihat teman, oh beli saham B loh, naik loh, terus dilihatin di-sharingkan profitnya ya, seperti itu ya. Kemudian ada istilahnya itu kepingin banget ya, atau ngiler ya, terus kemudian saham A nya dilepas, beli saham B.
Ternyata beli saham B ya memang naik tapi sebentar lagi turun lagi karena dia sudah naik tinggi, dia koreksi kan. Nah kemudian saham A ini yang Anda beli sebelumnya, Anda tunggu gak naik-naik gitu ya, sebel banget tuh ya, bahkan turun terus kemudian naik turun tapi gak naik terus ya. Nah ternyata dia nggak lama lagi dia breakout setelah Anda jual ya, seperti itu ya. Ya karena Anda nggak sabaran, nggak fokus ya, seperti itu ya. Jadi fokus itu penting. Kemudian disiplin yang paling penting ya. Jadi jangan sampai kita itu di saham itu mindsetnya kalau misalnya kita loss ya atau salah analisa, itu biasanya wajar aja karena market itu nggak selalu mengikuti kehendak kita ya, seperti itu ya. Tapi kita jangan sampai memaksakan diri. Kalau misalnya sudah lossnya banyak ya, sudah turun banyak ya, jangan lupa pasang trailing stop atau stop loss ya. Kalau sudah untung ya trailing stop, kalau belum untung, kalau loss ya berarti pasang stop lossnya ya, seperti itu ya. Jadi jangan sampai mindsetnya turun terus di average apalagi di hold ya, nanti lossnya makin banyak. Nah kalau lossnya sudah dalam, mau bangkit itu biasanya susah ya, kecuali ada sesuatu yang luar biasa sehingga dia menyebabkan bangkit kembali ya, seperti itu ya. Jadi lebih baik jual aja. Kemudian disiplin juga bukan berarti disiplin cut loss saja ya, kadang-kadang memang saham seperti ini ya. Misalnya Anda beli di 750 ya, Anda pasang stop lossnya di 725, kemudian dia turun di bawah 725 ya, kena stop loss ya, kena jual. Kemudian konsolidasi di bawah, nah nggak lama lagi dia berhasil naik lagi ke atas 725 ya. Nah ketika naik kembali ya, Anda harus cek kembali apakah ini hanya rebound doang atau dia memang berusaha untuk tembus resistennya ya, seperti itu ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 750 ya kita lihat volumenya. Kalau volumenya mendukung, price-nya mendukung ya, secara teknikal, nah disitulah kesempatan kita untuk buy back ya, seperti itu ya. Jadi kadang-kadang di suatu saham itu ya, saya pernah di suatu saham itu ya, ini saya pernah ceritakan juga di video ya, pernah beli satu saham kemudian saham tersebut loss ya, saya cut loss ya, naik lagi saya buy back, ternyata turun lagi, saya cut loss ya, itu sampai 4 kali ya kan. Ya pernah satu kali win lah ya, di keduanya win. Sudah tuh kalau di total ya itu 4 kali lossnya ya, seperti itu ya. Kemudian yang kelima kalinya dia mulai naik lagi, saya buy ya, ternyata berhasil ya. Dan ketika dia naik lagi saya average up. Jadi kadang-kadang kalau di video saya kan saya sering nyebutkan ya, kalau naik ke atas berapa tambah lagi, naik tambah lagi gitu ya. Tapi biasanya saya kan nggak pernah menyebutkan kalau turun di bawah ini tambah lagi, turun di bawah ini tambah lagi, enggak ya. Saya tidak pernah menyarankan average down ya. Terus terang aja saya penganut garis keras no average down ya, seperti itu ya. Kalau misalnya sahamnya bagus ya, kalau sahamnya turun ya, fundamental bagus ya, kita jual dulu. Nanti kalau dia sudah berhasil rebound, barusan kita buy back ya. Kurang lebih sih seperti itu ya. Disiplin juga disiplin cut loss, tapi juga jangan lupa disiplin buy back ya. Kalau disiplin cut loss terus ya, kapan kita bisa untungnya kalau nggak buy back? Kalau dia berhasil berbalik arah ya, trennya dari tahun tren dia berbalik arah ke sideways dulu, kemudian dia breakout balik arah ke uptrend ya, bisa aja, atau langsung balik arah ke uptrend ya, tapi kita nggak berani buy back karena kita trauma sebelumnya sudah loss ya, seperti itu ya. Kurang lebih sekian ya. Jadi harapan saya dan doa saya selalu semuanya selalu sehat ya, itu yang paling penting ya. Jadi jangan sampai Anda terlalu obsesi di saham, kemudian Anda stres ya, kemudian hidupnya jadi kacau balau ya, jadi sakit nanti ya. Jadi yang penting sehat, kemudian damai selalu ya, penting seperti itu ya. Yang penting adalah juga sejahtera selalu ya. Saya yakin semuanya akan lebih diberkati di tahun 2022 ya. Kurang lebih sekian, terima kasih banyak.